Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen laporan keuangan syariah dengan anggota kelompok Safa Rahmania, Sania Rahmasari, Jaza Bahtiar, Aisna Nuraini, dan saya Muhammad Brilian. Pertama, jenis-jenis laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan syariah untuk memperlihatkan gambaran posisi keuangan lembaga keuangan syariah pada suatu saat tertentu serta memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama periode tertentu. Laporan keuangan syariah menyangkut laporan keuangan perusahaan umumnya, yakni neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan serta ditambah dengan laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan sumber dana, penggunaan dana ZIS, dan laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Tujuan utama dari laporan keuangan ialah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya yaitu: pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi dan kegiatan usaha. Kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu untuk mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapat perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian. Pada umumnya ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step, cara langsung, dan multi step, cara bertahap. Kedua, laporan perubahan modal. Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanamkan akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat. Penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau hal lainnya. Laporan perubahan modal, capital statement, dan dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan berapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Saya Sania Rahmasari, NIM 934114219 akan menjelaskan poin ketiga, yaitu neraca. Neraca merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan akun aktiva, kewajiban, dan modal pada satu periode. Neraca biasa terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk skronto atau horizontal atau akun form, dan bentuk vertikal atau stravel atau report form. Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena ada laporan perubahan modal sesudah terdiri dari pendapatan, biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Komponen dalam neraca yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah aktiva, yaitu harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan atau future economic benefit. Yang kedua, kewajiban, yaitu terdiri dari utang lencer atau current liability dan utang jangka panjang atau long term liability. Yang ketiga, modal, harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambah investasinya ke dalam perusahaan dan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya atau prive dan mengalami kerugian. Modal perusahaan perseorangan hanya berupa modal pribadi, sedangkan perseorangan hanya berupa modal pribadi, sedangkan dalam perusahaan yang telah go public,
Modalnya terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Poin yang keempat adalah laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran perputaran arus dana berada di perusahaan atau kas masuk atau kas keluar. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas yang dimiliki selama ini, laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk yang dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari beberapa banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi atau bisnis lain. Yang kelima adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila terdapat laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu, dalam artian bahwa terkadang terdapat komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya. Poin yang keenam adalah laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil. Laporan ini dibuat untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan pendapatan yang dihasilkan dengan pemilik dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan ini meliputi rekonsiliasi merupakan pendapatan antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan pada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Laporan rekonsiliasi tersebut menyajikan sebagai berikut. 1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib. Yang kedua, penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana yang berupa kas atau setara kas, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima. Yang kedua, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat, bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil bagian pemilik dana atas pendapatan tersedia bagi pemilik dana, baik yang sudah didistribusikan maupun belum. Baik, saya Jaza Bahtiar akan melanjutkan menjelaskan untuk poin selanjutnya, yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh wajib zakat kepada penerima zakat, baik melalui amil maupun secara langsung. Dasar pengaturan dari PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Bank menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan A. Dana zakat yang berasal dari internal bank dan eksternal bank. B. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kenaikan atau penurunan dana zakat. C. Saldo awal dana zakat. D. Saldo akhir dana zakat. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Sumber dana zakat dari eksternal bank antara lain: A. Dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. B. Zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. Dalam penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat, bank cukup menyebutkan nama lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Perlakuan akuntansi. 1. Sumber dana zakat yang berasal dari bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. 2. Penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. 3. Dana zakat disajikan sebagai kewajiban paling likuid. Selanjutnya,
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Bank menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam satu periode laporan keuangan. Bank menyajikan laporan dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana kebajikan berasal dari aspek sebagai berikut, yaitu infak, kemudian sedekah, yaitu dana yang diterima dari eksternal bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Yang ketiga, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pengembalian dana kebajikan produktif. Yang kelima, denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad murabahah atau istisna. Dan yang keenam, pendapatan non-halal. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Saya Isna Nur Aini dengan NIM 934115219. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B. Karakteristik laporan keuangan bank syariah. Berdasarkan PSAK 101, karakteristik laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang ke-1, penyajian secara wajar. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan. Pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. Apabila pernyataan standar akuntansi keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20, serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu, padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut, maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Selanjutnya, kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20, serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Jika belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi A.
relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan B. dapat diandalkan dengan pengertian mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kegiatan atau transaksi, dan tidak semata-mata bentuk hukumnya. Kemudian netral, yaitu bebas dari keberpihakan, kemudian mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus dasar konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, paling sedikit untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Yang keempat, dasar akrual. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas atau dasar kas. Saya Safar Rahmania. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu yang kelima, konsisten penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali terjadinya perubahan dan signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian yang akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atau suatu transaksi atau peristiwa. Kedua, yaitu perubahan tersebut diperkenankan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan atau interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang keenam yaitu materi tentang materialitas dan agregasi. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Materi yang ketujuh yaitu saling hapus atau offsetting. Aset, kewajiban, dana sirkah temporer, penghasilan, dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi standar akuntansi keuangan.
Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasilan utama pendapatan dan yang bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebut disajikan dengan mengurangkan setiap pendapatan dengan beban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebut, menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut. Materi yang ke-8 yaitu informasi komparatif. Informasi komparatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. Informasi yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Dan apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos di dalam laporan keuangan diubah, maka jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi, maka harus diungkapkan. Yang pertama yaitu sifat dari reklasifikasi. Kemudian B, jumlah setiap pos atau kelompok pos. Dan yang ketiga yaitu alasan reklasifikasi. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan, maka harus diungkapkan alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut dan sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.